Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semuanya. Semoga anak ibu dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi kita pada tema 1, subtema 4, pembelajaran keempat di kelas 3. Masih bersama dengan Ibu Resi Liani Putri SPD. Nah ibu, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, anak ibu dapat mengetahui perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Yang kedua, anak ibu dapat mengetahui jenis-jenis umbi. Yang ketiga, anak ibu dapat mengetahui pentingnya bekerja sama. Ya, apakah anak ibu pernah melihat tumbuhan umbi-umbian? Masih pernah ya? Ya, mari anak ibu simak. Perkembangbiakan tumbuhan juga dapat dilakukan dengan umbi. Yang pertama ada umbi batang, kedua ada umbi lapis, yang ketiga ada umbi akar. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang adalah seperti ubi jalar dan kentang. Kedua, contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi lapis, yaitu umbi yang memiliki banyak lapisan jika dibelah. Contohnya seperti bawang merah dan bunga bakung. Bawang merah anak ibu pernah lihat ya. Yang ketiga, contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi akar. Contohnya seperti ubi atau singkong dan wortel. Itu termasuk berkembang biak dengan umbi akar, yaitu contohnya ubi dan singkong. Ubi singkong atau dan wortel. Jadi setiap tumbuhan umbi memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Seperti contohnya gambar di sini. Persamaan terdapat pada tanaman umbi-umbian adalah, yaitu yang pertama sama-sama terdapat dalam tanah. Seperti ada wortel, ubi, bawang merah, dan bakung. Yang kedua, tempat menyimpan cadangan makanan. Yang ketiga, sebagai tempat perkembangbiakan. Paham anak ibu sampai sana? Selanjutnya kita masuk pada umbi-umbian yang memiliki perbedaan. Di sini sudah ada perbedaannya. Di mana umbi batang, di sini contohnya umbi batang. Umbi batang di sini seperti ubi singkong terbentuk dari batang yang mengembang. Yang kedua, akan tumbuh tunas dari bagian umbi batang. Yang ketiga, dia memiliki akar tunggang. Kita masuk kepada umbi lapis. Umbi lapis di sini yaitu seperti contohnya bawang merah tadi, di mana yang pertama terbentuk dari daun yang tersusun. Yang kedua, tumbuh tunas dari bagian pangkal daun. Yang ketiga, memiliki akar serabut. Kita masuk yang ketiga, umbi akar. Di mana anak ibu sudah tahu pasti ya umbi akar, di mana umbi akar tersebut terbentuk dari batang yang mengembang. Yang kedua, tumbuh tunas pada bagian akar. Yang ketiga, dia memiliki akar serabut seperti contohnya ubi singkong. Anak ibu, ubi singkong bukan itu saja, tapi dia juga mempunyai manfaat yang banyak bagi kita. Yang pertama, menanam umbi batang atau singkong tergolong mudah loh. Kita tinggal memotong batang tersebut lalu menanamnya seperti ini. Kita potong, kita tanam, maka beberapa hari maka kalian dapat melihat daun tumbuh dari batang tersebut. Daunnya bisa kita gunakan untuk sebagai sayuran dan ubinya bisa sebagai buah untuk makanan bagi kita. Batang singkong yang tidak terpakai dapat juga digunakan sebagai alat permainan. Lebih tepatnya dipakai sebagai alat ukur lompatan dalam sebuah permainan. Ayo, kita penasaran permainan apa ya? Cobalah kamu lakukan permainan berikut ini. Ibu perhatikan ya permainannya. Di mana cara bermainnya di sini? Yang pertama, anak ibu siapkan garis batas sebagai garis tanda awal lompatan. Yang kedua, anak ibu siapkan batang untuk alat mengukur lompatan. Yang ketiga, mulailah mengambil ancang-ancang. 4. Berlarilah sampai garis batas lompatan. 5. Melompatlah sejauh-jauhnya dari garis tersebut. 6. Beri tanda batas hasil lompatanmu. 7. Ukurlah jarak lompatanmu menggunakan batang singkong.
Urutkan temanmu dari yang paling jauh lompatannya seperti gambar yang sudah ada di atas ini. Nah, Ibu paham ya dengan cara bermainnya. Dan jika Ibu ingin melakukannya, silahkan mencobanya dengan cara yang setelah Ibu sebutkan. Nah, berikut ini adalah gambar tanaman yang berkembang biak dengan umbi. Apa saja ya? Kita lihat berbagai jenis umbi-umbian. Di mana di sini contohnya seperti ubi jalar. Ubi bisa kita rebus dan bisa kita jadikan sebuah makanan. Dan di sini juga ubi singkong juga bisa jadikan makanan kering, yaitu seperti ripik. Dan kentang bisa kita jadikan sebagai steak. Nah, Ibu paham ya? Umbi-umbian merupakan makanan yang sangat digemari oleh sebagian besar penduduk Indonesia. Umbi-umbian dapat diolah menjadi berbagai makanan, seperti yang telah Ibu jelaskan tadi ya, Ibu ya. Hari ini Siti dan teman-temannya belajar memasak. Mereka membuat makanan dari bahan singkong, yaitu getuk. Ibu tahu getuk? Kita lihat nanti ya. Mereka bekerja bersama-sama. Mereka berbagi tugas dengan merata sehingga semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik. Bekerja sama juga membuat pekerjaan terasa lebih ringan. Pernahkah kamu bekerja sama dengan teman-temanmu? Pasti pernah ya. Ini hasil yang dibuat Siti. Siti bekerja sama belajar memasak, membuat getuk bersama teman-temannya. Dan hasilnya adalah makanan getuk. Mungkin sampai di sana tadi paham anak Ibu ya. Tugas kita hari ini adalah tugas bahasa Indonesia. Yang pertama, anak Ibu amati umbi dari tanaman tersebut. Tuliskan persamaan dan perbedaan yang terlihat dalam kolom tersebut. Seperti umbi batang, apa persamaannya, perbedaannya apa, umbi akar, dan umbi lapis di sana ada juga. Yang kedua, carilah informasi tentang tahapan perkembangbiakan bawang merah. Sekarang tugas PKN-nya lagi. Tugas PKN-nya, pernahkah kamu bekerja sama dengan teman-temanmu? Pasti pernah ya, Ibu ya. Jika pernah, tuliskan pengalamanmu di buku latihanmu. Sampai di sini dulu ya, Ibu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.